Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mahendra dengan NIM H105102129. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, UAS mata kuliah jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation. Di mana di sini langsung saja kita buka kode programnya. Terdapat beberapa proses, namun sebelum itu terdapat dua data, yaitu data latih dan juga data uji. Di sini data latihnya telah saya convert atau ubah ke file dalam bentuk JSON agar pada codingan bisa dibaca. Ini dengan menginputkan JSON ke file JSON sama dengan bisa di file data JSON tadi yang merupakan data latih. Dan di sini terdapat dalam proses pelatihan data menggunakan data latih. Di sini mengekstrak fiturnya yang dimana dapat 8X dan satu target. X1 ini merupakan data value atau nilai dari kolom pertama, X2 kolom kedua, dan seterusnya sampai target. Di mana target ini kita ubah menjadi Y. Dan terdapat min-max value untuk menyimpan nilai minimal dan nilai maksimal dari value tersebut. Ini terdapat fungsi normalisasi data latih dengan perulangan. Di sini terdapat len dari data kolom, yang dimana data kolomnya X1 sampai X8. Minimal value-nya merupakan minimal dari data kolom ke I, atau 1, atau 2, 3, seterusnya. Dan max value-nya juga sama. Dan di sini ada opsi untuk jika ingin melihat data hasil normalisasi, namun di sini saya matikan. Dari sini kita langsung terdapat bagian algoritma backpropagation. Di sini adalah codingan untuk melakukan algoritma backpropagation. Di sini terdapat X input yang berupa data yang akan kita proses nanti. Data pada X1 sampai X9, yang dimana telah diubah menjadi strip float dan diubah menjadi bentuk float. Sama seperti tadi, diubah ke dalam bentuk float agar bisa diproses. Dan di sini terdapat inisialisasi, yang dimana saya menggunakan yang dimana input neuron berjumlah 8, karena tadi X1 sampai X8. Dan terdapat hidden neuron. Nah, ini saya menggunakan 5 hidden neuron. Dan juga terdapat satu hidden neuron. Kemudian epochnya saya atur ke 1000 dan alfanya 0,1. Di sini juga ada parameter inisiasi error untuk menyimpan nilai errornya nanti. Dan di sini kita masuk ke inisialisasi bobot. Itu dapat dua bobot dari input ke hidden layer dan dari hidden layer ke output. Dan dimana pada input ke hidden ini saya inisialisasikan dengan V. Mana rumusnya di sini merupakan rumus random saja untuk menemukan nilai inisialisasi. Di mana rentangnya dari -1 ke 1. Dan di sini juga terdapat terdapat bobot untuk bias pada hidden dari input ke hidden. Yang saya inisialisasi sebagai v underscore bias. Sama juga di sini ada w, yang dimana w adalah bobot dari hidden ke output. Juga terdapat w bias. Dan di sini ada perintah untuk mengeprint hasil inisialisasinya. Langsung di sini saya membuat fungsi untuk aktivasi sigmoid sesuai dengan rumus yang diberikan. Aktivasi sigmoid 01, yang mana di sini merupakan aktivasinya fzin, di mana yang digunakan aktivasi sigmoid, dan terdapat sigmoid derivatif yang merupakan turunan dari hasil sigmoidnya. Langsung saja di sini masuk ke loop pelatihan, yang dimana terdapat perulangan for epoch in range epoch, di mana epochnya sama dengan 1000 tadi. Di sini pada langkah pertama yaitu forward pass. Sesuai dengan teori yang telah diberikan di sini, pada forward pass menerima sinyal input dan menyebarkan sinyal tersebut seluruh unit pada hidden layer, dan akan step hidden
akan menyumbangkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot dengan rumus Z in J sama dengan P0J ditambah sigma I sama dengan 1, di mana data XI dikali VIJ atau bobot tiap inputnya. Ini sesuai saya namakan Z hidden, di mana perkalian X input ini data tadi dikali dengan P ditambah bias. Jadi setiap inputnya akan dikali dengan P dan ditambah, dan kemudian ada P bias. Dan di sini ada ZC untuk sigmoid, yaitu untuk mengaktifkan namanya fungsi aktivasi. Kemudian terdapat YNet hidden, yang dimana YNet hidden ini menjumlahkan sinyal input yang sudah berbobot. Nah, tadi kan sudah dikali dengan bobot dan akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot. Ini rumus sebagai berikut: W0K ditambah sigma ZC dikali WJK. Sini ZC itu merupakan hasil aktivasi dari Z hidden tadi, Z net hidden dikali W. Nah, W ini adalah bobot dari hidden ke output ditambah W bias. Itu bobot bias dari hidden ke output. Kemudian di sini juga sama diaktifasi dengan fungsi sigmoid. Setelah itu masuk ke bagian backward pass, yang dimana akan propagasi balik. Yang pertama nih dapat setiap unit output menerima satu target atau output yang diharapkan dan akan dibandingkan dengan output yang dihasilkan dengan rumus sebagai berikut: target dikurang output dikali output dikali 1 dikurang JK atau output. Di sini sama Y target dikurang YK atau YK ini hasil sigmoid tadi dikali YK dikali 1 dikurang YK. Kemudian terdapat langkah yaitu faktor delta K ini untuk menghitung koreksi error atau perubahan WJK yang dipakai untuk memperbarui WJK nanti. Ini terdapat dua rumus, yaitu rumus untuk WJK bobotnya dan juga untuk biasnya. Ini telah saya gunakan, yang dimana alpha delta W sama dengan alpha dikali ZC, ini transpose ya, dikali delta K sesuai dengan rumus tadi. Nah, alpha dikali delta K kali ZC. Kemudian pada bias juga sama sesuai dengan rumus. Dan di sini akan mengupdate bobot dari hidden ke output tadi, yaitu W, yang dimana W sama dengan W ditambah delta W. Dan biasnya juga sama diupdate. Kemudian di sini terdapat hidden layer delta, yang dimana pada langkah ke-9 setiap hidden unit menjumlahi input delta kirim dari layer pada step 8. Ini dimana rumusnya sigma delta K dikali WJK. Di sini delta K dikali W transpose. Ini akan mendapatkan delta INJ. Delta INJ. Nih, delta INJ. Dan kemudian diaktifasi dengan rumus sebagai berikut. DC ini ya dapat kita lihat. Dan di sini delta J sama dengan delta INJ dikali ZC dikali 1 dikurang ZC. Sesuai dengan rumus yang seperti pada board ini. Kemudian faktor delta J ini digunakan menghitung koreksi error. Nantinya dipakai untuk memperbarui. Nah, di sini delta VIJ sama dengan alpha dikali delta J dikali XI. Ini, nah, untuk update bobot dan bias input, dan delta V sama dengan alpha dikali X input dikali delta, sesuai dengan rumus tadi ya. Dan di sini juga ada delta V bias, alpha dikali delta J, alpha dikali delta J, sesuai dengan rumus alpha dikali delta J. Selanjutnya pada langkah ke-10, setiap unit output akan memperbarui bias dan bobotnya dengan setiap hidden unit. Demikian untuk
setiap hidden unit akan memperbarui bias bobotnya dengan setiap unit input dengan rumus seperti berikut. Nah, W lama akan tambah dengan delta W tadi dan P lama akan ditambah P baru tadi. Di sini sebenarnya sudah ada di sini. Nah, ini untuk mengupdate bobot pada pada hidden layer ke output atau output ke hidden layer. Dan di sini untuk mengupdate dari eh, input ke hidden atau hidden ke input. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung error MSE dan juga akan menampilkan progres setiap 100 epoch. Nah, ini nanti akan memprint hasil akurasinya dan akan memprint hasil bobot akhir V dengan W-nya untuk digunakan pada data uji. Sini langsung saya coba pada proses pelatihan. Nah, di sini kan tadi ada fungsi untuk memprint hasil inisialisasi bobot, bias, dan di sini menampilkan epochnya tiap 100 epoch. Ini sampai 1000 epoch dengan hasil error 0,146488 dan akurasinya 80%. Dan di sini juga memprint hasil bobot akhirnya bobot bobot V dan juga bobot W. Kemudian di sini terdapat proses proses pengujian data dengan menggunakan data uji yang dimana data ujinya ini yang telah saya ekspor juga menjadi JSON, dikonversi menjadi JSON. Hingga di sini akan dibaca uh, data uji.json sesuai dengan nama di sini. Sama seperti tadi dinormalisasi, namun di sini min-max-nya menggunakan min-max pada data latih. Kemudian di sini juga dilakukan for apa saja, mana menghitung znet dengan zj dengan aktivasi, kemudian diaktifasi. Kemudian dihitung juga ynetnya sesuai dengan rumus tadi. Kemudian kita aktifasi juga. Nah, hasil YK tadi, hasil aktivasi dari YNet akan kita sesuaikan dengan target, yang dimana targetnya 0 atau 1. Yang dimana jika ujinya di atas sama dengan 0,5, dia akan mm, menjadi 1, dan ketika tidak akan menjadi 0. Kemudian di sini ada evaluasi akurasi untuk menghitung akurasinya, dan di sini ada untuk menghitung error MSE-nya. Dan di sini terdapat fungsi untuk memprint hasil perhitungan akurasi dan juga error MSE. Dapat dilihat pada running tadi. Dengan menggunakan bobot dan bias yang terdapat pada data latih yang telah di print tadi, yang dimana di sini terdapat bobot akhir. Nah, di sini bobot-bobot ini akan digunakan pada perhitungan uh, data pengujian, yang dimana terdapat di sini nih. Bobot dan biasnya diambil dari hasil pelatihan tadi, modelnya. Kemudian di sini terdapat hasil proses pengujian data uji, di mana akurasinya terdapat 78,89 dan errornya 0,153121. Nah, di sini berdasarkan hasil cobaan yang saya lakukan, terdapat beberapa parameter yang dapat diubah yang akan mempengaruhi hasil akurasinya. Ini saya menggunakan fungsi untuk mencari mencari hidden neuron yang paling bagus akurasinya. Di sini saya menggunakan depth train with hidden neuron, di mana uh, hidden neuron ini akan saya bandingkan jumlahnya. Misalnya ada ini coba kita running saja lah ya biar cepat. Di sini, nah menguji jumlah neuron. Di sini setiap neuronnya akan naik dari 1 hingga di sini saya sampai 49. Di sini pada hidden neuronnya berjumlah 1, dia memiliki akurasi 81. Pada hidden neuronnya berjumlah 2, maka akurasinya berubah juga menjadi 82. Begitupun seterusnya. Dari hasilnya dapat kita lihat pada semua percobaan hidden neuron ini, jumlah hidden neuron yang kita masukkan,
Akurasi tertinggi terletak pada hidden neuron yang berjumlah 2 dengan akurasi 82,86%. Nah, pada tugas saya tadi, saya menggunakan hidden neuron 5 dengan akurasi 80% Nah, kemudian pada hidden neuron ke-15 sampai terakhir memiliki akurasi yang sama 63,33%. Maka dari itu hidden neuron yang terbaik di sini adalah sebenarnya hidden neuron yang kedua dengan akurasi tertinggi 83%. Namun untuk tugas saya atau UAS saya menggunakan hidden neuron 5 saja dengan akurasi 80%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.